Singkat aja ya, kali ini saya mau menjelaskan tentang sunat. Sunat itu apa sih? Pertanyaan yang sering lengah untuk dipertanyakan sama kita, atau suatu bahasan yang jarang sekali dibahas dari kita sesama debaters ini. Kenapa sunat itu zaman Abraham? Satu. Kedua, kenapa sunat itu di situ? Di alat kelamin itu. Kenapa? Kalau misalnya sunat itu diperintahkan zaman Abraham, perlu nggak kita berdebat kalau sebelum Abraham itu sunat atau enggak? Nggak perlu. Ya pasti belum sunat. Pasti nggak ada perintah sunat. Kalau di zaman sebelum Abraham itu sudah ada perintah sunat, udah nyampe kepada Abraham. Ngapain lagi diperintahkan Abraham? Jangan ngada-ngada. Itu kan teman-teman muslim kan begitu kan? Oh, kami mengikuti milah Ibrahim. Oh, ditanya lah. Sebelum milah Ibrahim, perintah sunat kepada Ibrahim, Nuh itu disunat nggak? Oh, nggak tahu. Lu kenapa nggak tahu? Kan konyol. Kok nggak tahu? Ya pasti enggak. Nah, yang saya mau ajak berpikir sama kalian, kenapa mesti di zaman Ibrahim? Nah, itu dia. Itu baru top pertanyaan. Bukan nanya, Adrian, kamu sunat atau enggak? Lu ngapain? Lu urusin punya gua. Nah, kita masuk dulu ke substansi aja langsung. Sunat itu apa? Liatin. Di Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku, ini karena waktu nih, durasi saya mau mengejar waktu supaya cepat. Kalau mau lebih lengkapnya mungkin ada nanti di YouTube saya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta siapa? Keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Makanya Abraham itu nggak pernah namanya nyunatin orang kecuali keturunannya sama orang yang hidup di satu rumahnya dia. Dari mana Adrian tahu? Lihat ayat 12-nya. Anak yang berumur 8 hari, harus 8 hari Pak, bukan di zaman SMA mesti disogokin mainan dulu baru disunat, enggak, harus 8 hari, suka nggak suka disunat itu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu, di antara Abraham, turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu, tapi tinggal di rumahnya. Jadi ayat 13-nya, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian seperti apa, Dek? Keturunan. Loh, yang diharapkan Abraham itu kan pada waktu itu kan dia menantikan keturunan. Keturunan yang bagaimana? Ini dia. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Ini terkait dengan perintahnya dia pada saat hampir menyembelih anak tunggalnya. Ini saya lagi nggak membahas tentang siapa Ishak dan Ismail, itu basi itu. Itu karena dilihat imannya sebesar itulah, makanya bukan hanya banyak keturunan yang dijanjikan, tapi keturunan yang dimaksud ini salah satunya, satu ini itu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Itu turun temurun Pak, dari kejadian mana ya? Kejadian 3 ayat 16 juga yang dijanjikan keturunan. Makanya Alkitab itu adalah kitab perjanjian. Kenapa? Karena memang ada something yang mau dijanjikan. Bukan syariat, bukan syariat, something, keselamatan. Melalui apa? Melalui keturunan yang dijanjikan. Lihat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, bukan tetanggamu, keturunannya Hawa dan Adam ini. Nah, dipertegas lagi di zaman Abraham, oleh keturunanmu lah, Abraham tuh, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nyampe lagi ke mana? Ke Daud. Nih, apabila umurmu sudah genap, 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku mengkokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah baginya namaku, dan aku akan mengkokohkan tahta kerajaannya untuk selamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Itu dia. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia, dan sebagainya. Ini keturunan Abraham. Makanya Mesias itu anak Abraham, anak Daud. Kan
Tanya orang Yahudi tuh. Yahudi, Mesias itu yang yang kalian nantikan anak Abraham atau anak Daud? Pasti jawab anak Abraham dan anak Daud. Karena ini kaitannya dengan janji keturunan yang akan menjadi berkat bagi segala bangsa kepada Abraham itu. Makanya kenapa sunat itu letaknya di sono, bukan di hidung. Karena kalau hidung nggak akan menghasilkan keturunan yang hidung. Tapi di situ tuh, yang di kelamin itu tuh, sumber keturunan itu dari kelamin. Dan perjanjian itu bukan sembarangan. Perjanjian darah. Mesti ada darah yang keluar. Iya, seperti itu. Nanti tentang darah itu seperti apa, next time aku jelaskan. Seperti itu. Lalu apa hubungannya Dek sama Yesus? Ini dia. Nih, ini Maria, perkataan Bunda Maria Theotokos kepada malaikat Gabriel. Panjang sih, saya nggak mungkin jawab ini bacain ini. Kalian baca aja di Lukas 1 ayat 46 sampai ke 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nyambung. Sampai tuh. Keturunannya itu juga yang yaitu Mesias. Memang Mesias. Dari mana ada yang tahu? Daniel 7. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepada kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Makanya Mesias itu disebutnya raja, Melek. Maka orang-orang dari segala bangsa, bukan cuma Israel, segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Bumi ini lenyap, ini kekuasaan dia itu bukan di bumi ini. Dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Bumi ini musnah, kerajaannya nggak akan musnah, karena dia berasal dari kekekalan. 2 Samuel tadi nih, ini kaitannya dengan janji kepada Daud itu juga. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Itulah kira-kira penjelasan singkatnya. Mungkin saya berharap sih kurang dari 10 menit. Jadi sunat itu kaitannya sama keturunan yang dijanjikan yang akan menyelamatkan segala bangsa ini, yaitu siapa? Mesias. Yesus itu sudah menggenapi seluruhnya kok. Aku datang bukan untuk mentiadakan Taurat, melainkan untuk memenuhi. Menggenapi itu artinya fulfill, memenuhi. Lukas 24 ayat 44. Mana tuh? Lukas 24 ayat 44. Lukas 24, aduh. Biar nanti dikira nggak bohong nih. Lukas 24 ayat 44. Nih. Iya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini Yesus yang ngomong. Ya, ini bahwa harus digenapi semua. Apa? Yang digenapi itu apa deh? Semua yang ada tertulis tentang aku, bukan tentang namanya dia, bukan, tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur itu menuliskan tentang datangnya Mesias. Buktinya apa? Yang tanya tuh orang Yahudi. Yahudi, lu nungguin apa sih? Nunggu Mesias yang mereka tunggu. Walaupun mereka itu nggak percaya Yesus, yang mereka tunggu Mesias. Lu kenapa? Kan katanya Tauratmu bisa menyelamatkanmu. Ngapain mesti nunggu Mesias? Pakai aja jalanin aja Taurat. Kenapa? Nah, itu seru tuh dibahas. Ya kira-kira seperti itu ya. Itu nanti bahasanya tuh menarik di topik yang lain. Cukup sekian dari saya tentang penjelasan sunat itu, kenapa mesti di situ dan kenapa ada zaman Abraham. Saya sudah menjawabnya itu. Kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Shalom aleichem. Selamat siang.